Hai semuanya, selamat datang di channel Yubi Bahasa Inggris Kacang. Di channel ini kita akan belajar cara mudah dan cepat memahami bahasa Inggris. Dan insya Allah setelah menonton video ini semua dijamin bisa. So stay tune terus di channel Yubi Bahasa Inggris Kacang. Let's check it out. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang preposition of time atau kata depan yang berkaitan dengan waktu, yaitu kata depan at, in, dan on. Yang pertama, kata depan at. Kata depan at digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, digunakan untuk hal yang berkaitan dengan jam atau waktu, seperti at 5 o'clock pada jam 5, at 9:30 pada jam setengah 10, at 10 a.m. pada jam 10 pagi. Contoh kalimatnya, I usually wake up at 5 o'clock. Saya biasanya bangun pada jam 5. Maka di sini kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan jam, yaitu 5 o'clock. Jam 5. Contoh yang lain, the meeting will be held at 10 a.m. Rapat akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Di sini juga kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan jam, yaitu 10 a.m. jam 10 pagi. Yang kedua, kata depan at digunakan dalam hal yang berkaitan dengan waktu makan dan jam istirahat, seperti at lunch time pada saat makan siang, at dinner time pada saat makan malam, at break time pada saat jam istirahat. Contoh kalimatnya, they go to the restaurant at lunch time. Mereka pergi ke restoran pada saat jam makan siang. Maka di sini kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan waktu makan, yaitu lunch time, makan siang. Contoh yang lain, the students go to the canteen at the break time. Para siswa pergi ke kantin pada saat jam istirahat. Maka di sini juga kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan jam istirahat atau break time. Selanjutnya yang ketiga, kata depan at digunakan dalam hal yang berkaitan dengan bagian tertentu atau spesifik dari suatu hari. Misalnya, at noon pada siang hari dan biasanya tepat pada jam 12 siang, at midnight pada saat tengah malam, at dawn pada saat fajar atau subuh. Contoh kalimatnya, we do subuh pray at dawn. Kami mengerjakan sholat subuh pada waktu fajar. Maka di sini kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan waktu tertentu dari suatu hari atau bagian tertentu dari suatu hari, yaitu dawn, fajar atau subuh. Yang keempat, kata depan at digunakan dalam hal yang berkaitan dengan hari-hari libur atau holidays dan biasanya berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, seperti at Christmas pada hari Natal, at Eid Mubarak pada Idul Fitri, at Chinese New Year pada hari Tahun Baru Cina atau Imlek. Contoh kalimatnya, at Chinese New Year, many people go home to their families. Pada Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina, banyak orang-orang berkumpul bersama keluarga mereka. Di sini kita menggunakan kata depan at karena berkaitan dengan hari libur dan biasanya hari libur keagamaan, yaitu Chinese New Year, Tahun Baru Cina atau Imlek. Selanjutnya yang kedua adalah kata depan in. Kata depan in juga digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, digunakan pada hal yang berkaitan dengan bagian dari suatu hari
tapi tidak spesifik. Seperti in the morning, pada waktu pagi hari, in the afternoon, pada waktu siang hari atau sore hari, in the evening, pada waktu malam hari. Contoh kalimatnya, we go to school in the morning. Kami pergi ke sekolah pada waktu pagi hari. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan bagian dari suatu hari, tapi tidak spesifik, yaitu morning, pada waktu pagi hari. Dan beda halnya dengan penggunaan kata at yang menyatakan bagian hari yang spesifik, seperti at noon, pada waktu siang hari, artinya itu tepat jam 12 siang. Sedangkan kalau di kata depan in, ini digunakan untuk bagian hari tapi tidak spesifik. Misalnya in the morning, pada waktu pagi hari. Pagi harinya itu bisa jam 7, bisa jam 8 pagi, dan seterusnya. Yang kedua, kata depan in digunakan dalam hal yang berkaitan dengan musim atau season. Misalnya in summer, musim panas, in rainy season, musim hujan, in spring, musim semi. Contoh kalimatnya, she goes to Japan for holiday in summer. Dia perempuan pergi ke Jepang untuk liburan pada musim panas. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan musim atau season, yaitu summer, musim panas. Selanjutnya yang ketiga, kata depan in digunakan dalam hal yang berkaitan dengan nama bulan. Misalnya in July, pada bulan Juli, in December, pada bulan Desember. Contoh kalimatnya, I was born in July. Saya lahir pada bulan Juli. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan bulan, yaitu Juli. Jadi menggunakan kata depan in July, pada bulan Juli. Selanjutnya yang keempat, kata depan in digunakan dalam hal yang berkaitan dengan tahun. Misalnya in 1997, pada tahun 1997. In 2016, pada tahun 2016. Contoh kalimatnya, he graduated from university in 1997. Dia laki-laki lulus dari universitas pada tahun 1997. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan tahun, yaitu 1997, 1997. Selanjutnya yang kelima, kata depan in digunakan dalam hal yang berkaitan dengan abad atau century. Seperti in the 21st century, pada abad ke-21. Contoh kalimatnya, now we live in the 21st century. Sekarang kita hidup pada abad ke-21. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan abad atau century. Selanjutnya yang keenam, kata depan in digunakan dalam hal yang berkaitan dengan dekade atau era puluhan tahun. Seperti in the 80s, era 80-an, in the 90s, era 90-an. Contoh kalimatnya, Rano Karno was an artist in the 80s. Rano Karno adalah seorang artis pada era 80-an. Maka di sini kita menggunakan kata depan in karena berkaitan dengan dekade. Yang ketiga, kata depan on. Kata depan on digunakan juga dalam beberapa hal. Yang pertama, digunakan dalam hal yang berkaitan dengan nama hari. Misalnya, on Saturday, pada hari Sabtu, on Monday, pada hari Senin. Contoh kalimatnya, we go to school on Monday. Kami pergi ke sekolah pada hari Senin. Maka di sini kita menggunakan kata depan on karena berkaitan dengan nama hari, yaitu Monday, hari Senin. Selanjutnya yang kedua, kata depan on juga digunakan dalam hal yang berkaitan dengan tanggal. Seperti on 25th of January,
pada tanggal 25 Januari, on 24th of August, pada tanggal 24 Agustus. Contoh kalimatnya, we will go to Bali on 24th of August. Kami akan pergi ke Bali pada tanggal 24 Agustus. Maka di sini kita menggunakan kata depan on karena berkaitan dengan tanggal, yaitu 24th of August, pada tanggal 24 Agustus. Selanjutnya yang ketiga, kata depan on juga digunakan dalam hal yang berkaitan dengan bagian hari dengan menyebutkan nama harinya. Seperti on Sunday morning, pada Minggu pagi, on Saturday night, pada Sabtu malam atau malam Minggu. Contoh kalimatnya, they visit the zoo on Sunday morning. Mereka mengunjungi kebun binatang pada Minggu pagi. Maka di sini kita menggunakan kata depan on karena berkaitan dengan bagian hari dengan menyebutkan nama harinya, yaitu Sunday morning. Nah, untuk lebih mudah memahami tentang penggunaan kata depan at, in, dan on yang berkaitan dengan waktu, maka di sini saya telah menyiapkan tabelnya sehingga nanti bisa diperhatikan dengan seksama dan mudah untuk memahami tentang posisi penempatan daripada kata depan at, in, dan on.